Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Aprilian Dani Bagustiawan dari Universitas PGRI Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal KBMK yang berjudul penggunaan aromaterapi berbahan dasar lidah buaya dan batang serai sebagai anti serangga yang ramah lingkungan. Tentunya di sini saya tidak sendirian bersama tim pengusul saya yang pertama Bella Amara sebagai ketua, yang kedua saya sendiri Aprilian Deni Bagustiawan sebagai anggota, yang ketiga Novelino Tegar Aroman sebagai anggota. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun berasal dari Jaria Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan berikim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Sedangkan serai atau serai merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dapur, khususnya batang ini begitu khas sehingga sering juga dimanfaatkan sebagai bahan alami pengusir nyamuk. Kedua, yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya produk aromaterapi. Yang kedua, inovasi produk yang dihasilkan dari aromaterapi. Yang ketiga, ekspansi pasar dalam menjual belikan aromaterapi. Yang ketiga, manfaat bisnis. Manfaat bisnis yang pertama, yaitu tujuan utama dari bisnis adalah untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, mengembangkan produk-produk baru. Yang ketiga, setelah membangun basis pelanggan yang solid. Bab 2, isi dan pembahasan. Yang pertama, pestel analisis. Pemanfaatan aromaterapi berbahan dasar lidah buaya dan serai sebagai anti serangga yang ramah lingkungan adalah menggunakan aromaterapi yang menggunakan bahan alami yang terbuat dari lidah buaya dan batang serai untuk mengusir serangga secara alami. Pemanfaatan aromaterapi berbahan dasar lidah buaya dan batang serai sebagai anti serangga yang ramah lingkungan memiliki implikasi yang luas dari berbagai faktor seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Yang pertama, analisis politik. Pemanfaatan aromaterapi berbahan dasar lidah buaya dan batang serai sebagai inisiatif untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, analisis ekonomi. Pemanfaatan aromaterapi dapat mengurangi biaya penggunaan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, analisis sosial. Pemanfaatan aromaterapi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, analisis teknologi. Pengembangan produk mendorong inovasi dalam metode ekstraksi dan formulasi produk sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih efektif dan berkualitas tinggi. Yang kelima, analisis hukum. Penggunaan bahan-bahan alami memerlukan regulasi khusus terkait pengumpulan produksi dan distribusi untuk memastikan keamanan dan kualitas produk serta perlindungan terhadap lingkungan. Yang keenam, analisis lingkungan. Penggunaan bahan-bahan alam ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan pestisida dalam produk anti serangga lainnya yang dapat merusak lingkungan. Setelah melakukan pestel analisis, kami kemudian mengaitkan dengan opportunities dan risk dalam bisnis kami. Yang pertama, opportunities. Opportunities yang pertama yaitu produk ramah lingkungan ini dapat menarik segmen pasar baru yang peduli akan lingkungan. Yang kedua, kerjasama dengan produsen lidah buaya lokal dan petani serai dapat membantu memproses akses ke bahan baku berkualitas tinggi. Yang ketiga, pasar distribusi kami masih sangat kurang karena pesaing yang minim. Hal ini membuka peluang ekonomi yang baik. Yang keempat, mengubah perspektif masyarakat bahwa aromaterapi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Yang kelima, dalam legislasi, kami merasa produk kami akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, treats. Treats dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menggunakan produk pembasmi serangga berbahan kimia masih banyak diminati karena efektivitasnya dalam pembasmian serangga. Yang kedua, kurangnya pasar penjualan produk kami ini menyebabkan akan sulitnya melakukan perkenalan produk ke semua orang. Yang ketiga, beberapa masyarakat masih memiliki pengetahuan rendah sehingga akan sulit percaya tentang manfaat aromaterapi dengan pembuatan bahan ilmiah. Yang kedua, profil pelanggan. Profil pelanggan yang pertama yaitu customer job. Yang pertama, membantu mencegah gigitan serangga dan menciptakan lingkungan rumah yang sehat, nyaman, dan aman bagi keluarga. Yang kedua, membantu mengurangi dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, seperti gigitan serangga yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, customer gain. Dengan pemanfaatan aromaterapi berbahan dasar lidah buaya dan batang serai, konsumen dapat memperoleh perlindungan dari serangga tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, konsumen dapat merasakan manfaat kesehatan dan kebugaran dari aromaterapi yang digunakan. Yang ketiga, customer pain. Konsumen dapat melakukan gigitan serangga yang tidak diinginkan mengalami kesehatan yang tidak baik karena penggunaan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Konsumen mungkin mengalami ketidaknyamanan akibat serangan serangga di lingkungan mereka, dan mereka juga mungkin merasakan khawatir akan dampak negatif dari penggunaan bahan kimia dalam produk anti serangga. Yang ketiga yaitu produk dan jasa. Yang pertama, pain relief.
Bahan dasar lidah buaya dan serai dapat digunakan sebagai alternatif obat pengusir nyeri dan ramah lingkungan. Yang kedua, grain creator. Bahan-bahan alam ini semakin banyak digunakan sebagai alternatif pengganti obat nyamuk sintetik yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, offering. Penawaran aromaterapi yang menggunakan minyak esensial, lidah buaya, dan serai tenang sebagai pengusir serangga ramah lingkungan, antara lain yang pertama diffuser minyak esensial, yang kedua campuran minyak esensial, dan yang ketiga roll-on. Kemudian rencana operasional, pemasaran, dan organisasi. Yang pertama, rencana operasional dan produk. Yang pertama, bahan dan alat. Bahan, lidah buaya, batang, serai, cerah flava, aloe vera gel, air, alkohol, dan daun kiryu. Yang kedua, peralatan, wadah, labu Erlenmeyer, piala, mortar dan alu, batang pengaduk, filtering, funnel, cawan perselin, waterbath, gelas kecil transparan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi dibagi menjadi 8 dan kemudian pembuatan pengemasan dibagi menjadi 5. Selanjutnya strategi pemasaran. Pembuatan rancangan untuk menarik konsumen supaya pembelian produk aromaterapi anti serangga untuk mengusir serangga dengan mencari referensi di Google atau YouTube. Cara memasarnya. Kemudian cara pemasarannya, yang pertama harga jual aromaterapi ini jual dengan harga yang terjangkau relatif murah sehingga semua kalangan dapat dengan mudah membelinya. Kedua, distribusi. Metode yang kami gunakan dalam pendistribusian adalah dengan cara penjualan secara online. Yang ketiga, promosi penjualan pertama akan diberikan potongan sebesar 50% sehingga lebih murah dibanding dan menarik perhatian orang lain. Dan yang terakhir, pengemasan produk yang kami buat akan dikemas dengan botol kaca kecil dan dibungkus dengan botol box. Kemudian job description. Job description yang pertama adalah direktur utama. Sebagai direktur utama yang memimpin usaha. Yang kedua yaitu keuangan. Bagi keuangan bertugas mengkoordinir atau mengawasi semua pelaksanaan kegiatan keuangan. Yang ketiga, produksi. Bagian produksi bertugas menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan proses penyaluran air produksi. Yang keempat, tenaga instalasi dan teknisi. Sebagai tenaga teknisi instalasi bertanggung jawab dalam mempersiapkan alat maupun bahan dan menjaga alat. Terus quality control. Quality control bertugas menguji produk baik dari segi kualitas dan kuantitas selama proses produksi sampai berjualan ke konsumen. Selanjutnya yaitu marketing. Tugas bagian pemasaran adalah pemasaran produk yang diproduksi ke masyarakat luas. Kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama membutuhkan modal sebesar Rp2.640.000. Kemudian rencana keuangan. Rencana keuangan yang pertama yaitu membutuhkan peralatan penunjang. Peralatan penunjang tersebut menghabiskan uang sebesar Rp3.601.000. Kemudian yang kedua, bahan baku. Bahan baku menghabiskan sebesar Rp2.640.000. Kemudian aspek inovasi dan teknologi. Dalam pembuatan aromaterapi ramah lingkungan berbahan dasar lidah buaya dan batang serai, terdapat beberapa aspek inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan. Inovasi dan penggunaan bahan baku dalam pembuatan aromaterapi ramah lingkungan inovasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku alami seperti lidah buaya dan batang serai. Kemudian penutup, kesimpulan. Tanaman lidah buaya dan serai menjadi dua tanaman yang populer digunakan dalam aromaterapi sebagai anti serangga yang ramah lingkungan. Aromaterapi dari aloe vera mengandung senyawa seperti geraniol, acetat, dan linalol yang mampu membantu mengurangi aktivitas serangga. Sedangkan serai merupakan tanaman yang populer digunakan sebagai aroma terapi anti serangga. Aromaterapi serai mengandung senyawa seperti linalol, geraniol, dan limonenen yang mampu membantu mengurangi aktivitas serangga. Aloe vera dan serai adalah tanaman alami yang ramah lingkungan. Tanaman ini dapat tumbuh di rumah dan dapat dijadikan sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian saran, hasil penelitian merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut secara spesifikasi dan mendalam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil budidaya tumbuh obat. Upaya konservasi untuk menjaga pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan obat dan untuk menghindari kepunahan tradisi yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Sekian presentasi dari saya, Aprilian Deni Bagustiawan. Jika ada salah kata atau dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.